Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Khat dan Imla. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi Qawaidul Imla, yaitu al-lamu wa ta'u wal hamzah. Materi yang pertama, al-lamul qamariyah wal lamus syamsiyah. Ungdur walahid. Perhatikan lafal-lafal berikut. Al-arabiyyatu, al-muslimina, at-tamanu, as-safaru. Perhatikan dua lafal yang pertama. Al-arabiyyatu, al-muslimina. Huruf lam yang ada pada keduanya terbaca, maka kedua lafal ini termasuk ke dalam contoh al-lamul qamariyah karena lamnya terbaca sebagaimana terbacanya lafal al-qamariyah. Kemudian untuk lafal at-tamanu, as-safaru, lam yang ada pada keduanya tidak terbaca, maka dua lafal ini termasuk ke dalam contoh al-lamus syamsiyah karena lam yang ada pada keduanya tidak terbaca sebagaimana tidak terbacanya lafal asy-syamsiyah. Untuk mengidentifikasi lafal-lafal mana yang termasuk ke dalam al-qamariyah dan al-syamsiyah, maka kita perlu menghafal huruf-huruf keduanya. Yang pertama, huruf al-qamariyah terangkum dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimahu, yaitu 14 huruf hijaiyah yang terdiri dari alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Contohnya al-aminu, al-balighu, al-ghina'u, al-hajju, al-jamilu, dan contoh-contoh lain yang bisa Anda cari sendiri. Lafal-lafal tersebut termasuk al-qamariyah karena lamnya terbaca. Kemudian untuk huruf al-syamsiyah terangkum dalam awalan lafal-lafal yang ada pada sebuah makalah. Tib tumasil rahiman tafuzdif dhani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam, yaitu 14 huruf hijaiyah yang terdiri dari ta, ta, sod, ro, ta, dot, dal, nun, dal, sin, do, zai, shin, dan lam. Contohnya at-tomatimu, at-talju, as-suratu, ar-rafiqu, dan contoh-contoh yang lainnya. Contoh-contoh tersebut termasuk al-syamsiyah karena lamnya tidak terbaca. Demikian. Kemudian materi yang kedua, at-ta'ul maftuhah wa ta'ul marbutah. Ungdur walahib. Perhatikan lafal-lafal berikut. Baitun, mu'minatun, hijratun, dan khilafatun. Perhatikan lafal baitun dan mu'minatun. Tak yang ada pada keduanya ditulis terbuka, maftuhah, dan taknya terbaca baik ketika wasal maupun waqaf. Maka tak jenis ini termasuk ke dalam at-ta'ul maftuhah. Kemudian untuk lafal hijratun dan khilafatun, kedua tak ini ditulis marbutah atau bulat, dan tak jenis ini dibaca ketika wasal dan ketika waqaf terbaca ha, maka tak jenis ini termasuk dalam at-ta'ul marbutah. Untuk tempat-tempat yang termasuk ke dalam
tak maftuhah adalah yang pertama, tak asli yang ada pada akhir kalimat, baik kalimat itu fi'il, isim, atau huruf. Contoh yang fi'il, sakata. Kemudian contoh yang isim, mayyitun. Kemudian untuk contoh yang huruf, lata. Jenis tak maftuh yang kedua yaitu tak dhamir muttasil yang ada pada akhir fi'il madhi. Contohnya dorobtu, dorobta, dorobti. Kemudian tak maftuhah yang ketiga yaitu berupa tak ta'nis yang ada pada akhir fi'il madhi. Contohnya katabat, alimat, nasorot, dan lain sebagainya. Kemudian jenis tak maftuhah yang keempat yaitu tak yang ada pada jamak muannas salim. Contohnya al-mu'minatu, al-muslimatu, as-solihatu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tak marbutah, bagaimana teori tadi, ketika wasal dibaca tak dan ketika waqaf dibaca ha. Contohnya hayatun ketika wasal dan dibaca hayah ketika waqaf. Dan tak marbutah ini ada dalam beberapa tempat. Yang pertama ada pada akhir isim mu'annas hakiki, yaitu yang secara lafal maupun makna menunjukkan mu'annas. Contohnya Fatimatun, Aisyatun, Saburatun, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian untuk jenis tak marbutah yang kedua yaitu jika secara lafal menunjukkan mu'annas namun secara makna dia menunjukkan mudzakkar. Contohnya Talhatun, Muawiyatun, Hamzatun, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tak marbutah jenis yang ketiga yaitu yang ada pada akhir jamak taksir. Contohnya musyatun, jamak dari masyin, yaitu pejalan kaki. Demikian. Kemudian untuk materi yang ketiga adalah al-hamzatu fi awalil kalimah. Hamzah yang ada pada awal kalimat. Ungzur walahid. Lafal ahmadu, ada lafal aktubu, ada lafal ismailu, ada lafal ijlis. Perhatikan, hamzah yang ada pada awal lafal-lafal tersebut ada yang ditulis potongan hamzahnya, ada yang tidak. Perhatikan lafal ahmadu, aktubu, dan ismailu. Ketiga lafal ini tertulis alamat kotok, yaitu hamzah kecil yang ada pada atas ketika dibaca fathah ataupun di bawah ketika berharokat kasroh. Maka hamzah jenis ini termasuk pada hamzah kotok. Tandanya adalah adanya tanda hamzah di atas maupun di bawahnya. Kemudian untuk lafal ijlis, hamzah ini tidak ada alamat hamzahnya, alamat kotoknya di atas ataupun di bawah hamzahnya. Maka jenis hamzah ini termasuk ke dalam hamzah wasol. Oke, kita pelajari tentang hamzah wasol. Hamzah wasol terdapat beberapa tempat
yang sifatnya qiyasi atau bisa disamakan dengan lafal-lafal lain dalam beberapa fi'il, yaitu satu, fi'il amar yang dibentuk dari fi'il sulasi, fi'il khumasi atau fi'il sudasi. Fi'il sulasi yaitu 3 huruf, fi'il khumasi 5 huruf, dan fi'il sudasi 6 huruf. Contohnya yang fi'il sulasi, uktub dibentuk dari fi'il sulasi kataba. Kemudian contoh yang khumasi, istami' dibentuk dari fi'il istama'a. Kemudian untuk yang sudasi, istaghfir dibentuk dari istaghfara. Kemudian mawadhi' qiyasiyah atau tempat-tempat yang bersifat qiyasi bagi hamzah wasal yang kedua adalah fi'il madhi, khumasi, dan sudasi. Yang khumasi yang 5 huruf, contohnya ijtahada, imtana'a, ibtala'a, ingkasara, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang sudasi, contohnya istaghfara, dan lain sebagainya. Kemudian hamzah wasal berada pada masdar dari khumasi, yaitu berjumlah 5 huruf, dan sudasi 6 huruf. Contohnya yang 5 huruf, istima'un, ijtihadun, ingkisarun, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang sudasi atau 6 huruf, contohnya istighfarun, dan lain sebagainya. Kemudian ada tempat-tempat yang sifatnya simai atau hanya bisa dihafalkan dari hamzah wasal yang bertempat pada beberapa isim, yaitu 1. Ismun, ibnun, ibnatun, ithnani, ithnatani, umru'un, dan imro'atun. Hamzah yang ada pada isim-isim ini ditulis tanpa alamat kotok atau hamzah kecil, dan sifatnya adalah simai, harus dihafalkan. Kemudian ada satu tempat bagi hamzah wasal yang ada pada huruf, yaitu al-ta'rif, yaitu al yang berfaedah untuk memakrifatkan sebuah kata. Contohnya jidarun ditambahi al-ta'rif jadi al-jidaru, saburatun ditambahi al-ta'rif as-saburatu, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut adalah termasuk hamzah wasal yang bebas dari tanda kotok atau hamzah kecil. Demikian. Kemudian yang kedua, hamzah kotok bertempat pada tempat-tempat berikut. Yang pertama adalah semua isim kecuali isim-isim yang menjadi mawadhi' qiyasiyah atau tempat-tempat hamzah wasal yang bersifat qiyasi. Contohnya apa? Ahmadu, Ismailu, Amiru, Ayyubu, Ibrahimu. Hamzah yang termasuk hamzah kotok harus ditulis tanda kotok atau tanda hamzah kecil, yaitu di atas bila berharokat fathah atau dhammah, dan ditulis di bawah bila berharokat kasroh. Kemudian tempat hamzah kotok yang kedua adalah semua huruf yang selain al-ta'rif. Contohnya ayyuha, ala, amama, amma, dan lain sebagainya. Yang keempat,
semua fi'il yang mengikuti sighat fi'il mudhari' yang untuk lil mutakallim wahdah atau ana. Contohnya aktubu, astami'u, astaghfiru. Jenis kalimat-kalimat ini harus ditulis hamzah qata', yaitu dengan tanda hamzah. Kemudian yang kelima, yaitu fi'il rubai atau yang berjumlah 4 huruf yang diawali dengan hamzah, baik fi'il madinya ataupun masdarnya. Contohnya akroma, ikramun, a'lama, i'lamun, dan lain sebagainya. Demikianlah untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Syukron, ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.